Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pramudia Rizky, NIM 2105011129. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi dari bab pertama sampai dengan bab 5. Materi bab pertama yaitu tentang lembaga keuangan. Pengertian dari lembaga keuangan adalah sebuah lembaga atau badan usaha yang menawarkan jasa di bidang keuangan, di mana lembaga ini nantinya akan bergerak dengan cara untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian peran dari lembaga keuangan sendiri adalah sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab atas penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kemudian manfaat dari lembaga keuangan sendiri adalah yang pertama yaitu manfaat likuiditas, yang kedua manfaat pengalihan aset, dan yang ketiga manfaat realokasi pendapatan, dan yang terakhir manfaat dalam kemudahan bertransaksi. Kemudian lembaga keuangan sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Bab yang kedua yaitu tentang Bank Indonesia atau Bank Sentral. Pengertian dari Bank Sentral sendiri adalah sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab terhadap suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Kemudian tugas dari Bank Sentral sendiri adalah menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir mengatur dan mengawasi perbankan. Kemudian kewenangan Bank Sentral. Kewenangan Bank Sentral yang pertama yaitu kewenangan membuat kebijakan moneter, yang kedua kewenangan mengatur sistem pembayaran, dan yang ketiga kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Bab yang ketiga yaitu bank umum konvensional. Pengertian bank umum konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis bank umum. Yang pertama bank devisa dan yang kedua bank non devisa. Kemudian fungsi dan tugas dari bank umum yaitu mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral, menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga nasabah, menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran, membantu dalam transaksi internasional, dan jasa-jasa transaksi lainnya. Kemudian kegiatan dari bank umum yaitu menghimpun dana dari nasabah, tempat penyimpanan dan barang berharga nasabah, memberikan layanan kredit dan memindahkan dana nasabah. Contoh dari bank umum yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, dan bank-bank umum konvensional lainnya. Bab yang keempat yaitu Bank Umum Syariah. Pengertian dari Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional, dan pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Prinsip bank syariah yang pertama yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung horor, riba, zalim, dan objek yang haram lainnya. Tujuan dari bank syariah yaitu yang pertama mengarahkan kegiatan ekonomi untuk muamalat secara Islam, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, serta untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian fungsi dari bank syariah yaitu fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial, serta fungsi jasa keuangan. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab kelima. BPR konvensional dan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan dari BPR syariah sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat, kemudian memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional. Kemudian menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia atau sekarang melalui persetujuan OJK. Sekian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.